KF-X-21 Boramae. Hampir 11 tahun Indonesia mengembangkan KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Selama itu pula banyak rintangan yang menghalangi Indonesia. Langkah awal pengembangan, Indonesia sudah kebingungan mencari teknologi kunci untuk jet tempur KF-21 Boramae. Pusat Teknologi Korea Selatan, Hanwha Systems, ternyata belum mampu memenuhi semua teknologi kunci KF-21 Boramae. Hanwha cuma bisa membuat sendiri radar AESA untuk KF-21 Boramae. Pilihan kemudian mengerucut ke dua hal untuk menyuplai teknologi kunci KF-21 Boramae. Pertama dari Amerika Serikat, AS. Kedua dari konsorsium Eropa macam SAP, BAE Systems atau Dassault Aviation. Pilihan jatuh kepada Amerika Serikat karena Korea Selatan juga membutuhkan jet tempur generasi kelima F-35. Korea Selatan lancar-lancar saja memenuhi persyaratan dari Amerika Serikat untuk mendapatkan teknologi kunci KF-21 Boramae. Namun tidak dengan Indonesia. Indonesia mendapatkan berbagai halangan dari Amerika Serikat agar jangan sampai teknologi kunci KF-21 Boramae tak bocor ke Jakarta. Terus terang, delegasi Indonesia dilarang mengakses banyak bagian dari teknologi dan studi KF-21 Boramae, terutama yang berkaitan dengan teknologi AS, kata Insinyur Korea Aerospace Industries, KAI, yang tak mau disebutkan namanya. Karena perlakuan ini Insinyur Indonesia jadi tak yakin dengan kemampuan KF-21 Boramae. Mengingat Indonesia memberikan 1/5 dari biaya pengembangan KF-X, masuk akal dalam beberapa hal bahwa para insinyur Indonesia merasa ragu tentang keunggulan teknis melalui program bersama ini. Pemerintah Indonesia marah mengetahui hal ini karena di kesepakatan awal Jakarta tetap diberi teknologi pembuatan KF-X-21 Boramae. Tapi di tengah berjalannya waktu pengembangan, Indonesia malah dicurangi seperti ini dan akhirnya menarik mundur semua insinyurnya dari Korea Selatan pada pertengahan 2020 lalu. Negosiasi ulang kemudian diminta Indonesia di mana ia harus menerima teknologi pembuatan KF-21 Boramae. Kesepakatan ulang ini baru saja diteken pada pekan lalu. Setelah semua masalah pembiayaan beres, Defense Acquisition Program Administration, DAPA, Korea Selatan akan memastikan meluncurkan KF-21 Boramae. 4 unit prototipe KF-21 Boramae akan diluncurkan akhir tahun ini. Bahkan 3 mesin GEF-414 KF-21 Boramae sudah berada di fasilitas Hanwha. Sementara 1 unit mesin dibawa ke KAI. DAPA juga menguji radar AESA di Afrika Selatan menggunakan Boeing 737. Pesawat tersebut akan menguji kinerja radar AESA KF-21 Boramae. Saya berencana untuk mengambil radar apa adanya dan memasangnya di bagian depan, Boeing 737 dan melakukan uji terbang mulai November, kata seorang pejabat DAPA. Alasan radar diuji coba pada Boeing 737 karena pesawat itu dapat terbang lama sehingga fungsi radar benar-benar bisa dimonitor. Alasan melakukan ini adalah karena jika Anda ingin mengujinya pada jet tempur, Anda membutuhkan waktu hingga tahun depan.
Tujuannya adalah untuk mempercepat uji coba dengan Boeing 737. Anda dapat terbang selama sekitar 4 hingga 5 jam dengan peralatan uji. Setelah melakukannya di Afrika Selatan pada akhir tahun ini, saya akan membawanya pulang dan mengujinya ke KF-21 Boramae. Lanjutnya, sebelum nantinya dipasang di KF-21 Boramae, radar AESA akan diuji lagi di Korea Selatan. Radar dipengaruhi oleh medan. Sebelum menguji KF-21, kami akan mengujinya dengan parameter yang memperhitungkan lingkungan domestik. Terus ditingkatkan, jelasnya. Mari kita tunggu saja kedatangan KF-21 Boramae ke Indonesia pada akhir tahun ini.